Penalti Ronaldo antarkan Al Nassr kalahkan Altay. Al Nassr harus bekerja keras untuk bisa menundukkan tuan rumah Altay dalam laga pekan ke-8 Liga Arab Saudi. Kali ini Talisca membawa Al Nassr unggul di babak pertama, tetapi kemudian Altay menyamakan kedudukan lewat Virgil Mesidan di menit ke-79. Baru di ujung laga, Ronaldo menciptakan gol penalti penentu kemenangan. Tambahan 3 poin ini mengantarkan Al Nassr untuk sementara naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Barcelona berhasil atasi Sevilla. Barcelona berhasil mengamankan kemenangan saat meladeni Sevilla dalam laga pekan ke-8 La Liga Spanyol. Barcelona menang dengan skor tipis 1-0. Barcelona bisa memecah kebuntuan lewat gol bunuh diri dari Sergio Ramos di menit ke-76. Kemenangan ini mendorong Barcelona kembali naik ke puncak klasemen sementara. Gennaro Gattuso harus bawa Marseille finish di 4 besar. Gennaro Gattuso mengungkapkan bahwa ia harus membawa Marseille finish di posisi 4 besar Liga 1 Prancis agar bisa tetap berada di klub di musim depan. Les Pochens kini berada di urutan ke-8 di klasemen setelah 6 pertandingan. Jordi Amat berambisi bawa Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Jordi Amat kini menjadi andalan bagi timnas Indonesia di lini pertahanan. Kehadiran Jordi Amat secara tak langsung membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Meski begitu, Jordi Amat belum merasa puas. Pemain yang kini berusia 31 tahun tersebut ingin menorehkan sejarah bersama timnas Indonesia. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbaiki posisi Indonesia dalam ranking FIFA. Menembus 100 besar dianggapnya sebagai sebuah pencapaian yang besar. Manuel Neuer akhirnya hadir kembali dalam sesi latihan. Kabar baik datang dari Manuel Neuer yang sudah absen di bawah mister gawang Bayern Munchen. Kiper utama sekaligus kapten The Rotten tersebut dilaporkan sudah mengikuti sesi latihan penuh bersama tim. Berita ini tentu mengindikasikan bahwa sang kiper kini sudah membaik kondisinya. Bahkan Neuer mengaku senang karena akhirnya bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan timnya. Sporting bakal abadikan Ronaldo jadi nama stadion. Seperti yang diberitakan oleh Globo Sport, beredar kabar bahwa Sporting akan memberikan tribut lagi kepada Ronaldo. Rencananya CR7 akan diabadikan di stadionnya di Estadio Jose Alvalade. Sporting berencana memberi nama salah satu pintu masuk stadionnya dengan nama mantan penggawanya tersebut. Dan nantinya pintu 7 yang kabarnya akan diganti nama. Saat ini pintu 7 Estadio Jose Alvalade diberi nama Manuel Fernandes. Nama itu sendiri baru disematkan Sporting pada tahun 2020 yang lalu guna menghargai jasa sang legenda. Tetapi kini rencananya Sporting akan menggantinya lagi dengan nama Cristiano Ronaldo. Investor Bahrain gagal dapatkan Milan kini dekati Inter. Investcorp sempat menjajaki kemungkinan mengakuisisi Milan pada tahun lalu sebelum akhirnya diambil oleh Redbird investor asal Amerika Serikat. Meski demikian, hasrat Investcorp untuk berinvestasi di sepak bola Italia tidak meredup. Kebetulan peluang itu terbuka lebar ketika raksasa kota model lainnya yakni Inter Milan lagi kesulitan keuangan. Dan dikabarkan oleh Tuttosport menyebut bahwa Investcorp telah melakukan proses negosiasi dan diperkirakan akan berlanjut ke tahap yang lebih serius dalam beberapa pekan depan. Lisandro Martinez bisa absen 3 bulan. Dilaporkan oleh BBC, Lisandro Martinez harus menepi dalam jangka waktu 2-3 bulan. Diketahui cedera retak tulang metatarsal kaki kanan yang menimpanya akhir musim lalu kini belum pulih betul alias masih kambuhan. Ini sangat menyedihkan bagi dirinya sendiri dan tim karena dia belum fit 100%, ujar dari manajer Manchester United Erik ten Hag. Marcus Rashford mulai padu dengan Højlund. Rashford mendapatkan rekan duet baru di lini depan Manchester United yakni Rasmus Højlund. Højlund merapat ke Old Trafford pada musim panas tahun ini dari Atalanta.
Hadirnya Haaland mengubah gaya Manchester United dalam menyerang. Setan merah kini memiliki sosok target man pada diri Haaland. Pada musim lalu Manchester United lebih sering mengandalkan serangan balik bertumbuh pada tusukan Rashford ataupun dari Bruno Fernandes. Rashford mengakui hal ini membutuhkan penyesuaian. Maka dari itu Rashford banyak berbincang dengan Haaland baik di dalam maupun di luar lapangan agar keduanya bisa cepat padu. Klub terkejut Liverpool langsung tancap gas. Liverpool baru saja melalui musim yang begitu buruk setelah nirgelar dan gagal finish di 4 besar pada musim lalu. Selain itu mereka juga ditinggalkan banyak pemain senior yang habis kontraknya. Setelah perombakan di bursa transfer musim panas, Liverpool mendapatkan 4 gelandang untuk meremajakan lini tengah. Dan kini Liverpool berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 16 poin dari 6 laga, selisih 2 angka dari Manchester City yang berada di puncak klasemen. Liverpool langsung tancap gas di awal musim ini dan sang manajer Jurgen Klopp terkejut melihat hal tersebut. Manchester United umumkan Anthony merapat lagi ke Carrington. Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah menyambut kembali kehadiran dari Anthony di Carrington. Usai menjalani pemeriksaan, Anthony akhirnya bisa merapat ke Carrington dan berlatih bersama rekan-rekannya lagi. Berkat Todd Boehly, Chelsea menjelma menjadi klub mediocre. Legenda Chelsea yakni Frank Leboeuf menganggap The Blues saat ini sudah menjadi klub papan tengah. Karena itu dia menilai mantan klubnya tak bisa menarik pemain bintang. Di bawah pemilikan baru, Chelsea sudah menggelontorkan dana yang besar untuk bisa mendatangkan pemain bintang dan pelatih baru. Namun hasilnya nampaknya seperti sia-sia bagi Chelsea. Leboeuf tidak senang dengan cara pemilik baru menjalankan klub saat ini. Dia berharap manajemen The Blues segera mengubah keadaan. Presiden PSG optimis dengan masa depan dari Kylian Mbappe di klubnya. Sebuah keyakinan dilontarkan oleh Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terkait masa depan pemain bintang mereka yakni Kylian Mbappe di klub PSG. Seperti yang diketahui, masa depan Kylian Mbappe di PSG memang menjadi banyak pertanyaan, terutama karena musim ini menjadi musim terakhir di kontraknya bersama PSG, di mana sang pemain akan menjadi agen bebas pada musim panas 2024 jika tidak ada kontrak baru yang disepakati. Mbappe sendiri bebas melakukan kontak dengan klub lain di luar Prancis pada bulan Januari mendatang. Meski demikian, Al-Khelaifi cukup yakin apabila Mbappe akan tetap bertahan di klubnya tersebut di musim depan. Jude Bellingham bakal jadi pemain terbaik Inggris sepanjang sejarah. Legenda Manchester United yakni Gary Neville mengklaim jika Jude Bellingham bisa menjadi pemain terbaik Inggris sepanjang sejarah. Pasalnya di usianya yang masih amat muda, potensinya sudah mulai terlihat baik di level klub maupun di timnas. Bellingham saat ini menjadi pemain Inggris yang amat krusial. Neville yakin andai performanya di level klub terus terjaga, bukan tak mungkin sang pemain bakal menjadi sosok penentu di timnas Inggris nantinya. Barcelona dan Frenkie de Jong mulai bahas kontrak baru. Barcelona dan Frenkie de Jong sudah mulai pembicaraan kontrak baru. Oktober mendatang, diskusi antara kedua belah pihak soal perpanjangan masa bakti bakal dihelat. Sang pemain tetap dianggap sebagai pemain penting dalam tim, dan Xavi Hernandez selaku juru taktik ingin mempertahankan de Jong dan memagarinya dari kejaran klub lain dengan memberinya kontrak yang baru. Saat ini kontrak pemain asal Belanda tersebut masih berjalan hingga tahun 2026 dan Deco siap membuka negosiasi dengan agen dari sang pemain. Resmi, wonderkid Barcelona tekan kontrak baru sampai tahun 2026. Kabar baik datang dari skuad Barcelona karena mereka berhasil mengikat wonderkid mereka yakni Lamine Yamal lebih lama dengan kontrak barunya sampai tahun 2026. Kontrak awal Yamal sendiri seharusnya sudah berakhir di musim ini, namun Barcelona tak mau menyia-nyiakan talenta muda seperti Yamal untuk bermain di klub lain sehingga mereka memutuskan bergerak cepat untuk memberikan kontrak baru yang lebih lama. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kontrak yang diberikan Barcelona kepada Yamal sendiri berlaku hingga tahun 2026. Juventus siap curi incaran dari Napoli. Minimnya gol dari lini kedua membuat Juventus disebut tertarik untuk meminang pilar Atalanta yakni Ten Koopmeiners.
yang juga tengah dalam pantauan tim besar Italia lainnya yakni Napoli. Di musim lalu Koopmeiners tercatat menyumbangkan 10 gol dan 4 assist dari 33 laga untuk Ladea. Dan performa tersebut pula kini membuat namanya masuk dalam incaran sejumlah tim termasuknya adalah Napoli. Tetapi menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus bakal lebih siap dan serius untuk mencoba memboyong Koopmeiners ke kota Turin, termasuk jika harus bersaing dengan kubu Napoli. Liverpool tertarik kepada winger Dortmund. Liverpool dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong winger Borussia Dortmund yakni Donyell Malen yang dianggap layak untuk menggantikan posisi Mo Salah. Dilansir dari Sport Bill, Juventus sangat terkesan dengan kemampuan dari Malen yang merasa pemain Belanda itu akan bisa menggantikan peran Mo Salah di masa depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa harga Malen cukup mahal, ia harus ditebus dengan bandrol mencapai 60 juta euro. Diketahui Donyell Malen tampil cukup apik sejauh ini. Dia kini sudah mencatatkan 80 penampilan di semua kompetisi dan mengemaskan 23 gol dan 16 assist. Tahun depan Barcelona coba bajak bek termahal milik Munchen. Barcelona dilaporkan siap melakukan pendekatan kepada salah satu bek termahal Bayern Munchen yakni Matthijs de Ligt. Pendekatan akan dilakukan pada musim panas 2024 mendatang. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, de Ligt menjadi salah satu target Barcelona lantaran sang pemain sudah mulai kehilangan tempat di tim utama dan momen tersebut coba dimanfaatkan oleh Barcelona untuk bisa mendaratkan sang pemain asal Belanda tersebut ke Camp Nou Stadium. Sejauh ini de Ligt masih terikat kontrak hingga 3 tahun ke depan. Andai serius mendaratkan targetnya, Barcelona harus mengeluarkan dana yang besar lantaran kecil kemungkinan Bayern mau melepas sang pemain, dan jika memang memungkinkan, Barca harus membayar sekitar 77 juta euro. Fabrizio Romano beri bocoran soal rekrutan anyar dari AC Milan. Jurnalis sekaligus pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara soal rencana AC Milan untuk bisa mendapatkan Giovanni Reina. Dilansir oleh VAS, Giovanni Reina menjadi salah satu pemain yang berhasil mencuri perhatian juru taktik klub tersebut yakni Stefano Pioli. Keinginan dari Pioli tersebut sendiri tak lepas dari kebutuhan akan gelandang serang. Sejak kepergian dari Brahim Diaz, tim berjuluk Rossoneri tersebut tak memiliki pemain dengan gaya main nomor punggung 10.